go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know Penyebab Perang Diponegoro. Perang Diponegoro diawali dari 20 Juli 1825, di mana istana mengutus 2 bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa ke Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu, Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. Perang Diponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan priai yang menyumbangkan dana untuk Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo yang merupakan tokoh spiritual pemberontakan. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini diikuti di beberapa wilayah pada tahun-tahun pertama. Pergolakan meluas ke arah timur, mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan Pangeran Diponegoro dianggap menggerakkan seluruh kekuatan dalam pelaksanaannya. Perang Diponegoro dilakukan melalui titik gerilya. Puncaknya terjadi pada 1827 ketika Belanda mengirimkan 23.000 serdadu untuk melawan Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang teknik benteng stelsel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentet Prawidrojo pada tanggal 21 September 1829. Belanda membuat sayembara hadiah 50.000 gulden bagi siapa saja yang menangkap Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati. Pada tanggal 16 Februari 1830, melihat keadaannya yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yaitu Kolonel Baptiste Clernes. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal de Kock untuk melakukan gencatan senjata. Mata-mata dari Belanda melihat bahwa Diponegoro bersikeras mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Jawa di bagian selatan. Pada 25 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk penangkapan Diponegoro. Pada akhirnya 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro mau menyerahkan diri. Penyerahan Diponegoro menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan di gedung Karesidenan Semarang di Ungaran dan dibawa ke Batavia pada 11 April 1830. Kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830 serta tiba di Benteng Nieuw pada Amsterdam pada 3 Mei 1830 pada tahun 1834. Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1850. Nah, dampak Perang Diponegoro yang pertama itu korban kurang lebih 200.000 jiwa dari penduduk Jawa dan 8.000 tentara Belanda, 7.000 serdadu pribumi yang membantu Belanda. Adanya penegasan dominasi Belanda pasca kekalahan Diponegoro, raja dan bupati tunduk semua kepada Belanda. Itulah dampak-dampak Perang Diponegoro.
Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.